Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya akan mengambil tema memuliakan Tuhan karena selamat dari bahaya. Saya ambil dalam Mazmur 30 ayat 1 dan 2. Mazmur nyanyian takbis istana Daud. Bahwa aku hendak memuliakan Dikau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku naik dari tempat yang dalam, dan tiada Engkau membiarkan seteruku bergemar akan daku. Haleluya. Ini takbis istana. Terjemahan baru menulis takbis bait suci, padahal bait suci zaman Daud itu belum ada. Jadi kita bisa melihat di sini takbis istana itu merupakan suatu yang sudah direncanakan Tuhan bagi Daud. Sejak dia diurapi jadi raja, tapi sekitar 38 tahun dia baru ada takbis istana, kira kurang lebih begitu. Dan kita lihat di sini, dia berkata mengawali apapun yang dihadapi selama masa yang sukar, dari tempat yang dalam diangkat Tuhan dia. Terjemahan baru menulis ditarik naik ke atas. Haleluya, puji Tuhan. Ini luar biasa. Ada 5 hal yang saya perhatikan di dalam Mazmur pasal 30 ini. Di mana dia memuliakan Tuhan karena Tuhan sembuhkan dia. Tentu karena dia setelah mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, tetapi dengan nama Tuhan. Dia yakin nama Tuhan semesta alam itu beserta dengan dia. Dia yakin nama Tuhan semesta alam itulah yang merobohkan Goliat itu. Dan puji Tuhan, ini luar biasa. Tetapi ada hal yang memang seringkali rasanya kontroversial, di mana dia harus dikejar-kejar selama kurang lebih 38 tahun oleh Saul. Karena dia merasa kok Daud itu lebih diperhitungkan lebih banyak daripada saya, sehingga dia dengki. Maka kita lihat di sini bagaimana Tuhan menyembuhkan Daud. Tentu dalam pengembaraan, tentu di dalam kesukaran, masa dikejar-kejar itu ya sakit. Bukan hanya tubuhnya yang disembuhkan, tapi juga jiwanya. Saya baca begini ayat 2 dan 3. Ya Tuhan Allahku, aku telah berseru kepadamu, maka Engkau menyembuhkan daku. Ini tubuhnya, raganya, tapi ini jiwanya. Ya Tuhan, Engkau sudah menaikkan jiwaku dari dalam kubur. Engkau telah menghidupi aku sehingga tiada aku turun ke dalam dunia orang mati. Puji Tuhan. Jadi Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan mengangkat penyakit apapun, kesukaran apapun yang dihadapi, diangkat dia, disembuhkan, bukan hanya tubuhnya tapi jiwanya. Tentu emosionalnya juga terluka, tergoyang. Juga bagaimana dia kemauan-kemauannya sepertinya dihambat gitu. Tapi puji Tuhan, semua itu Tuhan punya kendali apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, di mana kita melihat murka Tuhan itu hanya sesaat, tapi perkenanannya tahan seumur hidup. Jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang kelima, ditulis begini, karena murkanya sesaat jua lamanya, tetapi perkenanannya tahan seumur hidup. Maka pada malam hari ada tangisan, tetapi pada pagi hari tempik sorak. Haleluya. Puji Tuhan, di masa pandemi ini rasanya ada musim di mana kegelapan. Di mana gereja kita merayakan gedung gereja kita ini. Kita pas hari ini saya melihat masih ada dekorasinya yang indah. Dan ini satu bukti juga, takbis istana ini adalah suatu perayaan kita, di mana waktu ada masa-masa yang sukar, tetapi ada masa di mana kita merayakan, di mana Tuhan itu memelihara kita, bukan hanya menyembuhkan kita, tetapi juga kesukaran itu mungkin murka rasanya. Tuhan itu murka kepada kita, seolah-olah kita itu dibiarkan begitu. Tetapi Tuhan memberikan kepadanya hanya sesaat. Ada tangisan pada malam, terjemahan baru sepanjang malam, tapi bukan sepanjang malam terjemahan lama. Ada tangisan pada malam, tetapi ada sorak-sorai pagi hari. Jadi ada perubahan, ada rahmat Tuhan yang baru,
Ada kemurahan Tuhan yang kita nikmati pagi hari ini lagi. Mari kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, di mana Tuhan menetapkan gunung kita, di mana Tuhan itu ketetapannya tidak berubah. Dia tetapkan gunung. Gunung kita ketinggian itu adalah gereja kita ini, keluarga kita. Itu ketinggian yang diberikan Tuhan merupakan gunung kita yang ditetapkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya baca begini di dalam ayat ke-7. Karena Engkau ya Tuhan, oleh perkenananmu telah menetapkan gunungku, tetapi Engkau menyembunyikan hadirat-Mu. Lalu aku terkejut. Haleluya. 1 bulan ini saya bersuka cita, saudaraku. Luar biasa. Dulu sudah dipanggil saya karena istri saya itu punya cucu. Dan berarti saya cuma punya cucu. Istri saya itu kan anak terakhir, jadi banyak cucunya, buyutnya pun ada. Tapi ini adalah anak dari anak. Jadi sukacitanya saudaraku memang beda. Karena inilah merupakan suatu anugerah Tuhan, penetapan Tuhan, anak dari anakmu yang kau melihat. Itu anugerah Tuhan. Selama kita di dunia ini memang tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah tetapkan gunung kita. Daud itu sudah ditetapkan jadi raja, diangkat, diurapi dia. Tetapi memang kalau Tuhan seolah-olah menyembunyikan wajahnya, rasanya terkejut. Tapi bagaimana? Hidup itu memang adalah ujian. Hidup itu adalah memang penugasan. Kalau memang Tuhan uji kita, bukan berarti Tuhan biarkan kita, tapi untuk mengangkat kita naik dari tempat yang dalam itu, supaya kita nggak tetap di dalam keadaan-keadaan yang lemah, keadaan-keadaan tidak berdaya, keadaan dosa, keadaan dunia yang tidak berdaya itu, maka diangkatnya kita. Maka kalau Tuhan memberikan kepada kita ujian, pasti ada penugasan. Tugas kita di dunia ini pasti akan terwujud nyata untuk menyatakan bahwa memuliakan Tuhan itu tujuan kita. Karena kita lihat tujuan di dunia ini itulah yang sesungguhnya, memuliakan Tuhan. Maka kita melihat yang berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu hidup memasukkan kebenaran Tuhan. Ditulis begini di dalam ayat yang ke-7, memasukkan kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu harus nyata dalam hidup kita. Masa ujian, masa Tuhan tidak berbicara, rasanya Tuhan diam. Tapi dikatakan begini, apakah untungnya darahku dan turunku ke dalam kubur? Bolehkah debu itu memuji Engkau? Bolehkah ia itu memasurkan kebenaranmu? Daud itu walaupun dikejar-kejar, dia tidak pernah dengan tidak benar. Bagaimana dia bersikap kepada Saul? Dia menghormatinya. Dia berkata, aku tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. 2 kali kesempatan, sekali tombak mati bisa. Tapi itulah perkataannya. Dia potong ujung jubahnya Saul, tapi hatinya berdebar-debar. Itu artinya takut sama Tuhan dan sangat menghormati raja yang diurapi oleh Tuhan walaupun sudah mantan. Ini suatu yang luar biasa. Jadi memberitakan kebenaran Tuhan. Sikapnya ini adalah benar. Hidupnya tidak pernah salah. Walaupun memang ada kelirunya, tapi memang secara umum dia benar. Memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi puji Tuhan saudaraku. Jadi yang terakhir, dibuka kain kabung. Haleluya. Diikat pinggangnya dengan kesukaan. Luar biasa. Ini luar biasa. Tuhan itu membuat sesuatu yang luar biasa. Duka cita diubah menjadi sukacita. Saya baca begini dalam ayat yang ke-10. Dengarlah kiranya ya Tuhan, kasihankanlah aku ya Tuhan. Jadilah penolong akan daku, bahwa Engkau menukarkan ratapku dengan kesukaan dan ramai padaku. Engkau telah menanggalkan kain kabungku dengan mengikat pinggangku dengan kesukaan. Haleluya. Yaitu supaya aku memuliakan Dikau serta menyanyikan mazmur dengan tiada berkeputusan. Ya Tuhan Allahku, aku hendak memuji Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Diawali dengan aku memuliakan Tuhan karena Engkau sudah lepaskan aku selamat dari bahaya. Tapi diakhiri juga aku memuliakan Engkau. Engkau sudah buka kain kabungku. Waktu istri saya meninggal, saya dikasih kain kabung di kepala saya. Tapi pulang dari pemakaman dibuka.
Dan hidup itu ada memang suka, ada dan duka. Tapi kalau duka datang, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Dalam suka jangan lupa sama Tuhan. Jadi memuji Tuhan, muliakan Tuhan. Karena Yesus memberi suatu ajaran doa Bapa kami. Pertama dan awal juga dimuliakanlah namamu. Bapa di sorga dimuliakanlah namamu. Diakhiri, sebab engkaulah yang punya kerajaan, engkaulah yang punya kuasa, engkaulah yang punya kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita, yakinlah, di dunia ini apapun yang terjadi muliakan Tuhan. Karena itu tujuan kita dari awal sampai akhir. Hidup kita di dunia ini adalah untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau telah melepaskan kami dari bahaya. Kami mau memuliakan Tuhan dalam segenap hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di pagi hari ini kami diberi waktu bersama-sama merayakan di mana Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah bebaskan kami dari segala kesukaran. Engkau selamatkan jiwa kami, bukan hanya tubuh kami. Sehingga jiwa kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan bekerja di tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Engkau ada bagi bangsa kami. Sehingga Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang maju terwujud bagi bangsa negara kami. Kesatuan negara kami daripada seluruh elemen bangsa. Tuhan memberkati. Berkatilah gerejamu di mana kami merayakan hari ulang tahun gedung gereja kami ini. Karena anugerah Tuhan kami boleh bersuka cita, kami boleh merayakan, kami bisa lalui semua hingga pada saat pagi hari ini. Berkatilah jemaatmu dan gembala yang Tuhan sudah percayakan melayani Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan semua nyata dalam gerejamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.